إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu. Kita membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha, berupaya, berjuang dalam kebaikan. Sebagaimana dibacakan oleh imam tadi ayat dari surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Sungguh-sungguh kalau dia sebagai seorang tua, sungguh-sungguh ketika dia sebagai pelajar, sungguh-sungguh ketika dia sebagai pekerja, sungguh-sungguh ketika dia sebagai, yang paling penting, bersungguh-sungguh dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang benar-benar. Maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan betul-betul memberikan kepada dia petunjuk ke jalan-jalan kami. Ini jalan-jalan kebaikan. Jadi kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan selanjutnya. Orang yang sungguh-sungguh di atas sebuah kebaikan akan terbuka bagi dia pintu kebaikan. Ketika seseorang bersungguh-sungguh misalnya dalam belajar, dalam thalabul ilm, akan terbuka bagi dia pintu ilmu. Selanjutnya akan terbuka bagi dia pintu untuk mengajar, pintu untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Selanjutnya akan terbuka bagi dia pintu dakwah. Selanjutnya akan terbuka bagi dia berbagai macam pintu. Dari sisi ini, dari sisi ketika seseorang misalnya konsentrasi dalam ilmu saja. Seorang yang konsentrasi misalnya dalam berbakti kepada kedua orang tua, kemudian dia sungguh-sungguh dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, akan terbuka bagi dia pintu kebaikan yang lain. Akan terbuka bagi dia selain pintu kebaikan kepada kedua orang tua, terbuka bagi dia pintu untuk memberi kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Terbuka bagi dia pintu rezeki, terbuka bagi dia pintu kebaikan yang lainnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad sungguh-sungguh di jalan kami dalam setiap amalannya. Tidak mesti dalam jihad, yakni jihad qital, jihad berperang, namun jihad dalam setiap amalannya. Lanahdiyannahum subulana, Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan yang lain. Ini jalan-jalan kebaikan, karena kita tahu jalan kebaikan itu banyak. Pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Bagaimana kita meraihnya? Masuk dulu dari satu pintu. Masuk dari satu pintu, nanti Allah akan bukakan berbagai macam pintu kebaikan yang lainnya untuk kita, yang mungkin tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga. Maka mudah-mudahan thalabul ilm kita, datangnya kita pada kesempatan sore hari ini di masjid ini bagian dari kesungguhan kita di atas ketaatan, dan Allah mudah-mudahan membuka jalan-jalan kebaikan bagi kita dari jalan-jalan yang wallahu alam yang mungkin tidak disangka-sangka oleh seseorang. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali insyaallah pembahasan kita dari pembahasan surat Fussilat. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk pembahasan atau masuk pada ayat yang ke-9. Yang ayat ini dan ayat 10 dan seterusnya nanti menjelaskan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Yang tentunya Allah bukan sekadar ingin menjelaskan bagaimana penciptaan langit dan bumi, namun Allah Subhanahu wa taala ingin untuk memberitahu kepada manusia tentang kekuasaannya dan kebesarannya, menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia beribadah kepada Allah. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqas samawati wal arda fi yawmain. Maka Allah sebutkan, Qul innakum latakfurun. Kenapa? Apakah kalian kufur kepada zat yang menciptakan langit dan khalaqas samawati wal arda? Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Menciptakan dunia, menciptakan bumi dalam 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada, dan kalian jadikan tandingan-tandingan dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dzalika rabbul alamin, itulah rabbul alamin. Bagaimana kalian bisa kufur?
Dan begitulah dalam Al-Quran Allah banyak sebut tentang kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia. Dan di antara tujuannya itu, di antara tujuannya adalah menjelaskan kepada manusia, ini loh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa kalian beribadah pada selain Allah? Ini loh Allah yang menciptakan kalian manusia dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana kalian jadi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kamu minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Inilah Allah yang berkuasa dalam menumbuhkan tanaman, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kalian justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka penjelasan Allah dalam Al-Qur'an tentang fenomena alam semesta bukan sekedar untuk menjelaskan itu saja. Tujuan lebih pentingnya apa? Menjelaskan dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Sesembahan yang kalian sembah tidak ada yang bisa membuat langit dan bumi. Sesembahan yang kalian sembah tidak ada yang bisa membuat tumbuh-tumbuhan. Sesembahan yang kalian sembah tidak ada yang bisa menciptakan manusia, tidak ada. Ya, wa hum yukhlaqun, dan mereka pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rangkaian ayat ini di ayat yang ke-9 demikian. Kita sudah membacanya. Dan hal lain yang pertama tadi, yang perlu diketahui, yang pertama, penjelasan Allah tentang alam semesta bukan semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk menjelaskan alam semesta, bukan. Allah tuh ingin agar kita bertauhid kepada Allah, dan ini tema besar dari Al-Qur'an. Dan itulah tema besar dakwah seorang dai seharusnya. Al-Qur'an itu isinya tentang tauhid semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pahami juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itulah hak. Yaitu adalah al-haq. Kadang-kadang wabil khusus dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, dalam permasalahan-permasalahan alam semesta, penciptaannya, permasalahan-permasalahan penciptaan hewan dan lain sebagainya, kemudian sebagian orang membenturkannya dengan ilmu-ilmu yang disusun oleh manusia, dengan ilmu-ilmu dan teori-teori yang disusun oleh manusia. Ketahuilah prinsip yang perlu kita imani, apa yang Allah sampaikan dan kenyataan tidak akan bertentangan. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan kenyataan tidak akan bertentangan. Kenapa? Karena keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dari Allah menciptakan, ya itu juga itu juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan artinya dusta, dan tidak mungkin mustahil Allah Subhanahu wa taala berdusta. Ya. Antum misalnya, ada orang jujur misalnya, antum mengabarkan saya kesini naik sepeda motor. Kabar antum begitu, realitanya orang yang jujur ya betul dia naik sepeda motor. Tapi kalau ada mengatakan saya kesini naik sepeda motor, ternyata antum kesini naik mobil, ya, maka salah satunya mesti bohong, salah satunya mesti salah. Ya, bisa jadi berita naik sepeda motornya salah, realitanya naik mobil, ya, atau berita naik mobil salah, realitanya naik motor, begitu. Maka apa yang terjadi atau apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tidak akan bertentangan dengan realita. Karena apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itulah yang Allah kerjakan. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, dan itulah realitanya. Nah, bagaimana kemudian nanti dibentrokan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada? Pertama, boleh jadi ilmu pengetahuan tersebut, namanya ilmu, di mana-mana begitu. Teori itu berkembang. Dulu teorinya A, ada teori B, kemudian teori A terbantahkan. Ada teori C, teori A dan B terbantahkan. Ada teori D, ternyata menguatkan lagi teori A. Begitulah perkembangan manusia. Ya. Maka demikianlah ilmu pengetahuan. Atau yang kedua, memang ada taksir atau kekurangan kita dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekurangan kita dalam memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari dalam penciptaan langit dan bumi, 6 hari dalam langit dan bumi. Ya. Maka apakah hari itu hari dengan hari yang sama dengan kita? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam, sebagaimana menjelaskan boleh jadi tidak demikian. Karena hari yang ada dengan kita, hari yang ada di kita 24 jam itu berdasarkan apa? Berdasarkan matahari, perputaran matahari, perputaran apa istilahnya, bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Tapi kalau kita melihat matahari yang mengelilingi bumi, ya begitulah relativitas katanya begitu.
Ya. Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada matahari belum? Belum ada. Ya, maka harinya apa? Allahu a'lam. Harinya hari apa? Dalam ayat yang Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ada satu hari di mana miqdaruhu, kalau dikonversikan kepada manusia, hari yang ada pada manusia 50 alfasana, 50.000 tahun. Apakah hari yang itu yang Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa, ataukah yang lainnya? Ataukah lebih cepat daripada itu, bahkan lebih lama daripada, wallahu a'lam bishawab. Ya, ala kulli hal kita beriman kepada Allah, beriman kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bertentangan pasti dengan realita yang ada. Sebagaimana nanti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian langit, dan ketika itu semuanya dukhan, wahya dukhanun, dan masih dalam keadaan asap. Ya. Teori yang disebutkan oleh banyak orang dalam alam semesta, katanya dulu itu alam semesta itu apa? Alam semesta itu titik yang sangat rapat, yang sangat padat. Kemudian titik itu apa? Meledak. Namanya apa? Big Bang, gitu ya. Titik yang sangat padat, yang sangat rapat itu meledak, kemudian terciptalah alam semesta. Katanya begitu. Benar nggak begitu? Teori, ya, teori. Maka begitulah. Teori akan waktu demi waktu akan berubah, akan berganti. Bisa jadi demikian. Maka kita perlu imani tanpa harus bertentangan dengan teori-teori yang ada. Ya, ini perlu dipahami tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kita beriman bahwa itulah yang hak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dan kenyataan tidak mungkin berbeda. Ya. Tapi kita bacakan dari ayat 10 sampai ayat yang ke berapa nih? Ayat yang ke-14. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Jazakumullah khairan. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah sebelumnya Allah menjelaskan tentang penciptaan bumi dalam 2 hari. Allah mengatakan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas bumi tersebut rawasiya, gunung yang kokoh untuk memberatkan bumi tersebut, untuk menstabilkan bumi tersebut. Wa baraka fiha, dan Allah memberikan keberkahan pada bumi itu. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan makanan-makanan di bumi itu. Fi arba'ati ayyam, dalam 6 masa. Sawa'an lisailin, sama saja bagi yang bertanya.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Dalam banyak ayat disebutkan 6 masa. Allah sudah sebutkan sebelumnya 2 hari penciptaan bumi dan 4 hari penyempurnaan bumi dan 2 hari penciptaan langit nanti. 2 tambah 4 tambah 2 berapa? 2 tambah 4 tambah 2 berapa? 8. Padahal Allah sebutkan 6 masa. Bagaimana hal tersebut? Para ulama menjelaskan 4 hari penciptaan bumi itu bukan 4 hari sebagaimana disebut di sini, bukan 4 hari dari mulai setelah 4 harinya adalah dari awal. Jadi penciptaan bumi plus penciptaan bumi plus penyempurnaannya 4 hari. Lebih detail lagi sebagian ulama nanti menjelaskan dalam ayat Allah mengatakan wal ardo ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan bumi setelah Allah ciptakan langit dahaha, Allah hamparkan. Lebih detailnya lagi sebagian ulama menjelaskan Allah penciptakan bumi secara umum sebagai sebuah planet begitu ya. Kemudian Allah ciptakan langit, kemudian Allah sempurnakan lagi bumi. Ya. Jadi tidak Allah ciptakan langit, kemudian Allah turunkan hujan, kemudian Allah sempurnakan lagi bumi tersebut. Nanti kita akan bahas di ayat yang setelahnya. Ya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Setelah Allah ciptakan bumi sebagai sebuah bumi, sebuah tempat untuk tinggal, wa ja'ala fiha rawasiya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya rawasiya, pemberat, peneguh, pengokoh, yaitu gunung. Ya. Gunung. Ya. Rawasi yaitu gunung yang mengokohkan, yang meneguhkan, sehingga bumi tersebut tidak bergoncang. Ya, sehingga bumi tersebut tidak bergoncang. Dan bumi bergoncang, gempa dan lain sebagainya yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Dengan adanya gunung-gunung tersebut maka sebagai pasak bagi bumi untuk menstabilkan kondisi bumi. Itu pun masih ada gempa dan lain sebagainya, tentunya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Min fauqiha, di atasnya. Ini di atas di atas bumi tersebut. Wa baraka fiha. Kemudian Allah berikan keberkahan kepada bumi tersebut. Subhanallah. Keberkahan kepada bumi tersebut. Apa maksud keberkahan? Berkah adalah kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Subhanallah. Ya. Maka begitulah Allah jadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia. Diberikan keberkahan oleh Allah sehingga menjadi tempat tinggal, bisa menjadi tempat tinggal bagi manusia, baik bagi manusia. Dari jutaan planet yang ada, bahkan mungkin katanya miliaran planet yang ada, tidak pernah didapatkan satupun sampai sekarang ya tempat yang mungkin ada kehidupan di dalamnya, tidak ada, kecuali di bumi kita ini. Dan Allah Ta'ala alam bisawab. Sebagian orang-orang berusaha untuk mencari tempat tinggal di luar bumi, sia-sia, akan sia-sia. Allah sebutkan dalam banyak ayat bahwa Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia. Ketika manusia mencoba berusaha tinggal di luar bumi maka akan sia-sia. Sangat banyak sekali yang dibutuhkan air, dibutuhkan tumbuh-tumbuhan, dibutuhkan tanah yang bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan tersebut, dibutuhkan sinar matahari yang pas, dibutuhkan berbagai macam hal. Wa baraka fiha, dan Allah berikan keberkahan kepada bumi tersebut sehingga bisa jadi tempat manusia, sehingga bisa tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan-hewan, hewan sedang dimakan manusia. Butuh itu semuanya untuk menjadikan satu tempat bisa ditinggali. Ya. Maka Allah memberikan keberkahan itu kepada bumi. Ini kebaikan dan bertambah terus kebaikan. Itulah berkah. Harta yang berkah, harta yang baik dan menjadikan seorang itu bertambah baik. Ya. Rumah yang berkah, rumah yang baik, rumah yang menjadikan penghuni-penghuninya bertambah baik. Motor yang berkah, mobil yang berkah, mobil yang baik dan menjadikan pemiliknya bertambah baik. Dipakai sholat, dipakai untuk cari nafkah, dipakai untuk membantu orang. Itulah keberkahan. Ya, sesuatu yang baik dan mendatangkan dan menambah kebaikan bagi penghuninya, pemiliknya. Maka wa baraka fiha, diberikan keberkahan-keberkahan.
Ya, maka subhanallah di tempat-tempat lain walaupun kata orang ada tempat yang banyak emasnya. Ada planet yang katanya banyak emasnya atau ada planet yang katanya banyak intannya. Tapi nggak ada manfaatnya. Bagaimana kalau nggak bisa ada kehidupan? Mau emas sebanyak apapun, kalau tidak ada kehidupan tidak ada manfaatnya. Mau perhiasan atau planet isinya intan, emas, perak sebanyak apapun, nggak ada kehidupannya, nggak ada manfaatnya. Ya, wa baraka fiha. Allah berikan keberkahan dalam bumi itu sehingga tumbuh-tumbuhan dan kehidupan di dalamnya. Kemudian bukan hanya itu, kata Allah, wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah tetapkan di dalam bumi tersebut aqwataha. Qut, al-aqwat jamak dari al-qut. Qut itu bahan makanan, biji-bijian yang bisa menjadi bahan makanan bagi manusia. Subhanallah. Ya, di tempat lain di Mars gitu ada sawah apa enggak nanti, Allahu a'lam. Ada gandum atau tidak, bisa bikin tempe atau enggak antum di Mars nanti kalau tinggal di Mars gitu ya. Enggak bisa. Allah jadikan itu semua sebagai kekhususan bagi bumi. Wa qaddara fiha, Allah takdirkan, Allah tetapkan aqwataha, bahan-bahan makanan yang ada pada bumi tersebut. Fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. Ya, dalam 4 hari. 4 hari tadi adalah hari untuk menciptakan buminya dan hari untuk menyempurnakan buminya. Totalnya 4 hari. Ya, bukan 4 hari ini untuk menyempurnakannya saja, tambah 2, jadi 6 hari. Ciptakan langitnya kapan? Enggak. Jadi 2 hari untuk menciptakan buminya dan 2 hari untuk menyempurnakannya sehingga bisa ditinggalkan oleh manusia. Allah berikan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala wa qaddara fiha aqwataha. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan qutnya, mentakdirkan bahan makanannya. Dan sekali lagi, Allah bisa saja menciptakan itu semua sekejap mata, bisa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan itu berhari-hari? Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin, yang pertama Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ingin juga menunjukkan kepada manusia yang kemudian membaca Al-Quran, membaca firman Allah ini, bahwa segala sesuatu wahai manusia butuh proses. Apapun yang kau kerjakan butuh proses. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi pun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan 6 masa. Ya, dengan proses. Maka wahai manusia, berproseslah engkau. Pengen pintar ya berproses, pengen kaya ya berproses, pengen dapat jodoh ya berproses. Pengen apapun kebaikan ya berproseslah. Ambillah asbab. Berikhtiarlah dengan ikhtiar yang benar. Ya. Sawa'al lis-sa'ilin, sama saja bagi yang bertanya. Ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama, sawa'al lis-sa'ilin, sama saja bagi yang bertanya tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu orang-orang Arab Quraisy, atau yang tidak bertanya. Sama saja bagi yang bertanya, yang tidak bertanya, begitu jawabannya. Begitulah hakikatnya. Atau ada juga tafsiran sawa'al lis-sa'ilin, yaitu sama saja bagi yang meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya? Manusia semuanya, makhluk semuanya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu ada rezekinya sama bagi semua yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua mereka mendapatkan potensi yang sama untuk mendapatkan rezeki dan kebaikan dan keberkahan yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini. Dalam ayat lain Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di atas muka bumi ini, untuk manusia. Untuk fasilitas, bukan tujuan, tapi ingat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bumi ini fasilitas. Maka fasilitas jangan dijadikan tujuan, tujuan jangan dijadikan fasilitas. Dunia jangan dijadikan tujuan kita, karena itu bukan tujuan. Orang yang menjadikan fasilitas sebagai tujuan salah. Keliru jalan betul-betul. Orang yang menjadikan fasilitas sebagai tujuan dan tujuan sebagai fasilitas salah, keliru betul. Maka jangan kita jadikan urusan dunia kita yang tadinya fasilitas sebagai tujuan. Dan jangan kita jadikan urusan akhirat kita yang tadinya tujuan sebagai fasilitas. Urusan akhirat untuk urusan dunia, terbalik.
Ya. Tapi dibaca tafsirnya. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala qul ayyuha وجعل فيها جبلا وجعل فيها جبالا ثوابت من فوقها تثبتها لئلا تضطرب لئلا تضطرب وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها وقدر فيها أقوات الناس والبهائم في 4 أيام متمة لليومين السابقين هما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن يسأل عنها. وجعل فيها جبالا ثوابت, dan Allah menjadikan di dalam bumi tersebut gunung-gunung thawabit yang mengokohkan, yang meneguhkan bumi tersebut. Min fauqiha, di atasnya. Tuthbituha li'ala tatarib, Allah teguhkan jangan sampai goncang, jangan sampai goyang. Ya. Maka biasanya daerah dengan banyak gunung itu gempanya itu jarang, kecuali gempa dari gunungnya. Ya, bukan gempa dari lempeng buminya, tapi gempa dari apa? Gunungnya. Terus apa? Anak nggak bawa ininya. Di sini berbeda tapi. Wa baraka fiha faj'alaha daimatal khair li ahliha. Faj'alaha daimatal khair li ahliha. Wa baraka fiha, dan Allah berikan keberkahan. Faj'alaha daimatal khair li ahliha. Maka Allah jadikan daimatal khair, kebaikan yang terus-menerus bagi penduduknya, bagi penghuninya, bagi penghuni bumi tersebut. Subhanallah. Allah jadikan ada dataran, Allah jadikan ada gunung, punya fungsinya masing-masing. Allah jadikan ada lautan, Allah jadikan ada sungai, Allah jadikan ada tanah yang kering, Allah jadikan tanah yang tandus, Allah jadikan tanah yang subur. Masing-masing punya fungsinya, masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Ya. Wa qaddara fiha aqwatan nasi wal bahaim, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, mengkadarkan, menentukan kadar di bumi itu aqwatan nasi wal bahaim, makanan-makanan bagi manusia dan hewan-hewan mereka. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh makanan manusia sehingga mereka bisa makan. Subhanallah. Ya, dari subhanallah ya. Antum kalau ini kan bagaimana kita bisa makan nasi itu, siapa orang pertama kali yang ngajarin makan nasi, caranya cari nasi itu gimana? Ya, Allah berikan dan bagaimana itu bisa menjadi tumbuh di atas muka bumi begitu. Ya. Subhanallah. Enggak yang tumbuh itu kemudian besi yang enggak bisa kita makan misalnya. Allah berikan itu bagi manusia, tumbuh-tumbuhan itu untuk bisa dimakan. Ya. Fi 4 ayyam, dalam 4 masa. Mutimmatan li yaumaini sabiqaini, menyempurnakan 2 hari sebelumnya. Di sini disebutkan yaitu 2 hari sebelumnya. Huma yaumul tsulatsa wa yaumul arbi'a, yaitu hari Selasa dan Rabu. Ya, disempurnakan. Di sini disebutkan demikian. Jadi hari Senin dan hari Ahad dan hari Senin, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, Allah menciptakan bumi. Kemudian di sini ditafsirkannya Selasa dan Rabu, jadi berurutan. Wallahu alam, ya, yang tepat Allah Subhanahu wa taala kemudian ciptakan langit dulu, setelahnya baru penyempurnaan bumi itu. Ya. Dan ini khilaf para ulama. Sawa'an liman arada ayas'ala anha, sama saja bagi orang yang mau bertanya tentang penciptaan bumi tersebut. Sawa lis-sa'ilin. Jadi tadi 2 sa'ilin, bisa jadi yang maksud adalah yang bertanya tentang penciptaan bumi, yaitu orang-orang Quraisy atau yang lainnya. Ya, sawa'an lis-sa'ilin atau sawa'an lis-sa'ilin, sama saja bagi yang meminta. Ini orang-orang yang meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini semua bumi Allah berikan keberkahan, dan subhanallah kita saksikan demikian. Ada orang yang rezekinya di tanah yang subur jadi petani, ada orang yang rezekinya di tanah yang tandus jadi pengebor minyak, ada orang yang rezekinya di tanah hutan, ada orang yang rezekinya di lautan. Subhanallah. Sawa'an lis-sa'ilin. Ya, macam-macam rezeki manusia. Dari tempat-tempat tersebut Allah berikan rezeki bagi mereka. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha." Qalata ataina ta'i'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Wa hiya dukhanun, dan ketika itu langit masih dalam bentuk dukhan, dalam bentuk asap. Faqala laha walil ardi, dan Allah mengatakan kepada langit dan kepada bumi, "Itiya taw'an aw karha." Datanglah, mau taat, mau sukarela atau terpaksa, datang. Qalata ataina ta'i'in. Maka mereka berdua mengatakan, langit dan bumi mengatakan, ataina ta'i'in. Kami datang ya Allah dalam keadaan taat. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan taat. Tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bergerak. Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Istawa ila, ada istawa ala. Istawa ila artinya menuju langit. Istawa ala artinya berada di atas. Allah istawa ila ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, sebagaimana disebutkan di sini, dan Allah istawa ala sama, berada di atas langit setelahnya. Wa alal ars, dan berada di atas arsnya. Tsumma stawa ar-rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah berada di atas arsnya. Ada istawa ila, istawa ala. Keduanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menetapkannya. Yang kedua, jangan sampai kita menyamakan ya sifat-sifat tersebut, baik istawa ila atau istawa ala, dengan manusia atau dengan khayalan kita. Ya, tidak boleh kita menghayal, berarti Allah muter-muter gitu, setelah itu naik, setelah itu ada khayal, tidak boleh. Karena apa yang kita khayalkan, Allah Maha suci dari hal tersebut. Allah berbeda dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Manusia mendengar, manusia melihat, tapi berbeda pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Berbeda penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Manusia bisa istiwa ila, bisa istawa ala. Manusia juga bisa, atau makhluk juga bisa. Allah sebutkan tentang perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, wastawa 'alal judi. Ya, surat apa itu ya? Surat Hud kalau tidak salah. Ya, wastawa 'alal judi. Perahu itu istiwa di atas bukit Judi. Ya, Judi bukan judi bahasa Indonesia ya. Judi nama, bukan judi bahasa Indonesia. Namanya memang Allah sebutkan bukit wastawa 'alal judi. Ya, makhluk, perahu makhluk jelas, perahunya, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam bisa istawa ala, tapi beda tentunya istawa alanya perahu dengan istawa alanya Allah Subhanahu wa taala. Istiwa ila juga demikian, istiwa ila menuju. Ya, tapi jangan sampai kita membayangkan bahwa bagaimana ya Allah setelah itu kemudian Allah terbang ke sana, terbangnya berbunyi gimana bunyinya, ada kemering-kemeringnya gitu, enggak boleh. Jangan antum visualisasikan baik dalam pikiran, apalagi kemudian dibikin gambar, dibikin animasi pakai apa namanya? Pakai AI begitu ya, enggak boleh. Tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit. Ya. Menuju ke atas, bukan sama bisa artinya atas, bisa artinya langit. Kenapa kita artikan sini atas? Karena langit belum ada ketika itu. Ya, baru mau dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala, baru mau diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tsumma stawa ila sama, Allah bergerak ke atas. Wa hiya dukhanun, dan langit itu masih dalam keadaan dukhan. Masih dalam keadaan asap. Yani belum kokoh, belum teguh sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Dukhan masih dalam keadaan asap. Tadi kita katakan, apa yang Allah sampaikan pasti hak. Realitanya pasti seperti itu, seperti yang Allah sampaikan. Karena kalau realitanya berbeda dengan apa yang Allah sampaikan, artinya apa? Artinya Allah dusta, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Allah sebutkan bumi seperti itu, langit awalnya adalah dukhan, adalah adalah asap. Ya. Dan ini bukan teori, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Realitanya demikian. Wallahu a'lam, mau disama-samakan atau dicocokkan dengan teori apakah bisa? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Dukhan bermakna asap, kabut. Sesuatu yang asap, kabut gitu, antum tahu ya.
Dia bukan satu yang padat, ya. Faqala laha walil ardi itiya tau'an aw karha. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada langit dan kepada bumi. Bumi sudah diciptakan dan langit masih dalam posisi dukhan, ya. Itiya tau'an aw karha. Datanglah engkau baik dalam keadaan terpaksa, tau'an dalam keadaan sukarela, aw karha, atau dalam keadaan terpaksa. Ya, subhanallah. Artinya Allah bisa bicara dengan langit dan bumi. Iya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi pun nanti merespon apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah. Ya, Allah bisa bicara Allah bisa jadikan tangan kita bicara nanti di hari kiamat. Ya. Allah jadikan kaki kita bisa berbicara di hari kiamat. Ya, wa qalu Allah mengatakan dalam ayat yang lain, orang-orang kafir mereka nyalahin kulit mereka. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan kepada kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kok kamu jadi saksi untuk memberatkan saya? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Maka kulit itu mengatakan antaqana Allah bisa bicara, membuat kami bicara. Alladzi antaqa kulla syai', yang Allah membuat bicara semuanya. Sudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, bumi memberikan kabarnya, menyampaikan kabarnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, mentafsirkan ayat ini, yaitu bumi menjadi saksi, menyampaikan kabar, menjadi saksi tentang kebaikan seseorang di bumi tersebut atau keburukan dia. Jadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang kematian Firaun, fama bakat alaihimus samawati wal ard. Ya, langit bumi enggak nangis dengan kematian Firaun. Karena keburukannya. Ya. Dan langit dan bumi menangis dengan kematian orang-orang baik. Gimana nangisnya? Wallahu a'lam. Allah bahkan sebutkan tentang langit dan bumi, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak sesuatu apapun melainkan semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak tahu bagaimana tasbihnya langit, tasbihnya bumi, tasbihnya gunung, tasbihnya air, tasbihnya hujan, kita tidak tahu. Mereka semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bukan satu hal yang aneh kalau disebutkan dalam Al-Qur'an Allah bicara kepada langit, bicara kepada bumi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala faqala laha walil ardi itiya tau'an aw karha. Maka Allah mengatakan kepada bumi, kepada langit dan bumi, itiya tau'an aw karha. Datanglah dengan sukarela atau terpaksa. Qalata ataina ta'iin, dan mereka pun menjawab ataina ta'iin. Kami dalam keadaan tunduk. Dan ini bukan pilihan. Ya, kamu boleh milih terpaksa atau sukarela enggak. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah yang lain, faman syaa'a minkum falyakfur faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a minkum falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Ini bukan pilihan dari Allah. Ya, yang mau beriman ada balasannya, yang mau kufur lah sana ada balasannya. Ini tahdid namanya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada langit dan bumi, kalian mau datang sukarela atau terpaksa, datang pokoknya. Kalian harus datang. Ya, dan mereka mengatakan ataina ta'iin. Kami datang dalam keadaan ta'iin, dalam keadaan taat, dalam keadaan sukarela. Ya, untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah semua makhluk, ya,
berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak mukallaf, mereka semua menjalankan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Ya. Sehingga ketika api Allah suruh menjadi dingin, ya dingin. Kuni bardan wa salaman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Maka dingin. Ya, semua berjalan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dibaca tafsirannya. Apa? Oh, udah azan. Baik, azan dulu boleh. تفضل. ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان فقال لها وللأرض إذ قالت لأمر مختارتين أو مكرهتين لا محيد لكما عن ذلك قالتا أتينا طائعتين فلا إرادة لنا دون إرادتنا يا ربنا دون إرادتك دون إرادتك يا ربنا. Thumma qasada subhanahu ila khalqis sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju atau melanjutkan untuk menciptakan langit. Wa hiya yauma idzin dukhan, dan hari itu langit itu masih menjadi dukhan, yaitu asap. Ya, dukhan itu asap.
Makanya kalau ngerokok dalam bahasa Arab namanya syarbud dukhan, minum asap. Minum asap, orang ngerokok kan minum asap ya. Faqala laha walil ardi in qada li amri mukhtaratain aw mukrahatain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, in qada li amri, dan kepada langit, in qada li amri, hendaklah kalian berdua tunduk kepada perintahku, mukhtaratain aw mukrahatain, baik sukarela atau terpaksa. La mahida lakum ma'an dzalik, kalian tidak punya jalan untuk keluar dari itu, untuk keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalata, maka keduanya menjawab Allah Subhanahu wa taala, ataina ta'i'atain, kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan ta'i'atain, dalam keadaan kami taat kepada Engkau ya Allah, tidak bermaksiat. Maka subhanallah, langit dan bumi saja begitu, maka bagaimana manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala iradata lana duna iradatika ya rabbana, maka tidak ada kehendak bagi kami melainkan kehendakmu ya Allah, wahai Rabb kami. Ini kata langit dan bumi. Nah, di sini ada min fawaidil ayat. Silakan dibaca. Min fawaidil ayat al-awwal ta'tilul kafirina liwasailil hidayati 'indahu, yani baqa'uhum 'ala al-kufri. والثاني بيان منزلة الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. Cukup. Ada beberapa di kitab Mukhtasar ini, kalau antum ada kitabnya baik yang online maupun yang offline, biasanya dalam setiap halaman di bawah itu ada fawaidul ayat, pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang ada di halaman itu. Kadang-kadang kalau halamannya berbicara tentang satu surat itu, ya satu surat itu saja. Kadang-kadang ada sebagian halaman yang sebagian akhir dari satu surat dan awal dari satu surat, maka berbicara tentang semuanya. Intinya apa yang ada pada halaman itu, ya, untuk murojaah. Maka di antara fawaid ayat dari ayat-ayat yang ada pada halaman ini, ta'tilul kafirina li wasailil hidayah, terputusnya orang-orang kafir dari sebab-sebab hidayah. Tentunya ini yang dimaksud adalah sebagian orang kafir, karena mereka ketika mereka menutup diri mereka. Di ayat yang kemarin Allah mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, hati kami ada ganjelan, hati kami ada tutup, enggak bisa, pokoknya nerima omonganmu enggak bisa. Ya. Wa fi adhanina waqr, di kuping kami ada sumpelan, tersumpel, enggak mau dengar omongan kamu. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dan engkau ada hijab, ada batas. Kita enggak mau pokoknya ngelihat kamu, enggak mau dengerin kamu, enggak mau mikirin, enggak mau apa yang kamu sampaikan, biarin, silakan. Ya, silakan kamu sampaikan, kita juga mau jalan sendiri. Begitulah sebagian orang kufur, memutus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yani baqa'uhum 'alal kufr, yang itu akan menyebabkan mereka tetap berada di atas kekufuran. Kemudian fawaid selanjutnya, bayanu manzilatiz zakah wa annaha ruknun min arkanil Islam. Penjelasan tentang kedudukan zakat, dan di antara rukun dari rukun-rukun Islam. Wallahu alam, ini seperti kita sampaikan kemarin, Allah mengatakan orang-orang kafir itu fawailul musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Celakalah orang-orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan zakat di sini adalah zakat, yakni zakat mal, ya, zakat 2,5% itu. Tapi dia mengatakan zakat di sini adalah mensucikan diri, bukan zakat yang bagian dari rukun Islam itu. Ya, itu membersihkan diri mereka dengan amal soleh. Karena ayat ini ayat makiyah, dan ketika itu tidaklah belum turun tentang kewajiban apa? Kewajiban untuk menunaikan zakat. Ya. Namun sebagai fawaid dia benar, yaitu bahwa zakat ini bagian dari rukun Islam dan sangat penting. Nah, selanjutnya yang fawaid yang ketiga, والثالث استسلام الكون لله وانقياده لأمره سبحانه بكل ما فيه. Yang ketiga, istislamul kauni lillah, semua yang di alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wangqiyaduhu, dan inqiyad, taat sama Allah Subhanahu wa taala, li amrihi, ya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bikulli ma fihi, dengan semua yang ada di dalamnya. Begitulah alam semesta ini. Ya, mereka taat kepada Allah Subhanahu, Allah suruh
Hujan ya hujan, air hujan hujan. Kalau suruh gempa, bumi ya gempa. Kalau suruh gunung meletus, meletus. Semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan mereka kepada, dan begitulah mereka. Tidak mukallaf. Ya. Tidak mukallaf, tidak mendapatkan beban. Manusia inilah yang mendapatkan beban, dan diberikan bagi manusia iradah, kehendak. Dan dia akan diberikan pahala atau hukuman atas hal tersebut. Atas apa yang dikehendakinya. Maka kalau manusia tidak mendapatkan iradah itu, maka enggak ada hukuman bagi dia. Antum lahir jadi laki-laki atau perempuan, enggak ada hukuman apa-apa, atau enggak ada pahala apa-apa. Karena itu bukan kehendak antum. Antum lahir jadi laki-laki atau jadi perempuan bukan kehendak antum. Antum lahir dari keluarga siapa, enggak ada hukuman apa-apa dan enggak ada pahala apa-apa. Hatta lahir seorang yang lahir dari hasil perzinahan, enggak ada, dari sisi dosa dan pahala enggak ada dosa dan pahala bagi dia. Ya, enggak ada dosa bagi dia. Orang anak zina enggak dosa. Cuma memang ada hukum fikih khusus tentang hal itu. Ya, walaupun dari itu untuk menghukum orang tuanya yang berbuat zina. Ya. Dianya enggak ada pahala, enggak ada dosa. Karena bukan pilihan dia. Ya, bukan pilihan dari orang tersebut. Namun sesuatu yang ada kehendak, maka mendapatkan pahala. Ada azan, antum bisa memilih. Antum memilih untuk segera berwudu kemudian sholat, atau nanti tapi tetap sholat, atau antum menunda akhirnya bablas nggak sholat. Ya, bagi siapa yang segera menunaikannya, dia mendapatkan pahala. Siapa yang sholat pada waktunya, dia mendapatkan kebaikan. Siapa yang menunda-nundanya, dan ada kehendak dari diri manusia pada hal itu, ya, maka dia mendapatkan dosa atas hal tersebut. Tapi kita lahir laki-laki perempuan, nggak ada dosa, nggak ada pahalanya. Kita lahir dari keluarga mana, kita lahir sukunya apa, rasnya apa, di negeri mana, nggak ada dosa, nggak ada pahala, karena kita tidak punya kehendak atas hal tersebut. Ya. Alam semesta ini demikian. Mereka disebutkan tadi, tidak ada kehendak kecuali kehendakmu, wahai Rabb kami. Ya, maka mereka pun begitu, mukallaf. Mereka tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Ya. Tapi ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Harapan sampai ayat ke-12 ya, tapi nggak apa-apa, insyaallah. Masih kemudian Allah sebutkan tentang penciptaan langit. Ya, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan langit, 7 lapis langit dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Dan Allah mewahyukan pada setiap langit perintahnya masing-masing. Jadi masing-masing langit punya perintah yang berbeda-beda. Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa hifdha. Dan Allah jadikan langit dunia ini dengan masabih, dengan bintang-bintang, dan untuk menjaga. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir Allah, ketetapan Allah Al-Aziz, yang maha perkasa dan maha berilmu. InsyaAllah kita akan bahas ini. Kemudian Allah sebutkan lagi kepada mereka, kepada orang kafir Quraisy, sudah disampaikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, masih kufur juga. Ya. Maka kata Allah, faqul andartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud. Aku akan mengingatkan kalian, ya, sa'iqatan dengan sebuah siksa, sa'iqah dengan sebuah petir menggelegar, misla sa'iqati 'adin wa thamud, seperti siksaan yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Sebagaimana pernah kita sampaikan, ya, orang kafir Quraisy ketika mendengar Nabi SAW membacakan ayat ini, dia tutup mulutnya Nabi. Cukup, jangan ngomong lagi. Ketakutan dengan hal tersebut. Ya. InsyaAllah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan tentang wasiat di sini kan gunung, kayak itu kadang faedah jibal. Rawasiya artinya pengokoh. Maka Allah sebutkan wal jibala arsaha, dan gunung mengokohkannya. Jadi rawasi ini aslinya sifatnya dia, tapi maknanya gunung. Ya, Allah jadikan di atasnya rawasi, pengokoh. Ya ini gunung maksudnya. Tapi Allah kadang sebutkan gunung itu dengan sifatnya. Seperti itu. Jadi maka dalam ayat disebutkan wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, dan gunung arsaha mengokohkannya. Jadi rawasi jamak dari rosi, artinya adalah mengokoh, pengokoh, peneguh, penguat begitu. Yang dimaksud adalah apa? Gunung. Ya, jadi
Kalau mau terjemahkan secara bahasa dia artinya peneguh, penguat. Tapi maksudnya adalah gunung. Begitu. Ada lagi? Cukup ya. Cukup, jika tidak ada kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di ayat ke-12 dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang-orang yang bisa memahami dan merenungkan keagungan kekuasaan Allah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sebelumnya gimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Terus wala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, mereka yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ala junubihim, atau berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu semua bagi seorang mukmin bukan membuat mereka semakin sombong sebagaimana orang-orang kafir. Mereka makin tambah ilmu mereka, makin jauh dari Allah, makin sombong mereka. Sebagian mereka mengatakan peran Tuhan semakin kecil, katanya gitu. Dengan ditemukannya teknologi, ilmu, pengetahuan, dan peran Tuhan semakin kecil, kata naudzubillah. Tapi orang beriman apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semakin mengetahui keagungan Allah dan kekecilan dirinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada hal yang batil yang Kau ciptakan, tidak ada hal yang tidak bermanfaat yang Kau ciptakan. Begitulah seorang mukmin. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang demikian. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.